kemana ya? Iya. Nah, setor ke rumah, ada yang kemarin cerita ke suaminya malah main sama cabai-cabean. Bener ada yang begitu, benar apa ceritanya kan? Dia habis-habisin duit-duitnya, dipakai judol, ya kan? Nah, jaminan hari tua itu adalah anggap sih tabungan yang pasti nanti saat kita berhenti kerja bisa dikembalikan. Dan jumlahnya bukan hanya sejumlah itu, tapi ada pengembangan ya yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sehingga jumlahnya bertambah. Jadi kita bicaranya bukan kalau di bank tuh kayak bunga, tapi ini bukan bunga. Jadi pengembangan yang nanti diinvestasikan kemana-mana dan nanti apa ya kita bilang kasarnya untungnya labanya itu akan jadi milik kalian. Misalnya kalian 200.000 per bulan, enteng dong nabung 200.000 bener ya? Iya. 200.000 kali 12 aja itu 2.400.000. Kali 2 tahun 4.800.000. Misalnya perpanjang kontrak lagi 2 tahun berarti 4.800.000 9.600.000. Nah, misalnya andai kata kita 4 tahun kerja 4 tahun nabung 9.600.000, nanti baliknya itu nggak 9.600.000 Bu, lebih lagi. Nah, kita pengen PMI ini pas saat pulang nanti tuh bisa punya uang, tabungan dan punya usaha. Bener gak? Benar. Nah, yang bisa mencairkan itu nanti di Indonesia yang kalian-kalian ini nggak bisa tuh diambil sama suami. Bener ya Bu ya? Ya. Nah itu kalau kita bicara 200.000, kalau kita nabungnya gope 500.000, berarti 500.000 kali 12 itu 6 juta, 6 juta kali 2 tahun 12 juta, kalau kali 4 tahun kita kerja sini 24 juta. Pulang-pulang kita punya tabungan 24 juta ditambah, biasanya rata-rata berapa persen Bu? 6% pengembangannya? 6% sampai tadi. 6%, 6% itu per tahun ya? Per tahun. Jadi 24%, coba Trit 24 juta kali 24%. Asli disuruh ngitung. Kurang lebih 6 juta tambahnya, jadi 30 juta. Tuh 24 juta 4 tahun jadi 30 juta. Oke nggak? Kalau gope, ya terserah mau nabungnya berapa. Tadi ada kalau nggak salah ada 100.000 berapa sampai 600.000 maksimum ya? Iya. 600.000 maksimum. Nah, pada mau nabung nggak? Dan ini udah pasti bisa dicairkan, ya. Dan ini kan ada wakil-wakilnya, ada direkturnya semua, ada deputi sini, bisa langsung nanya. Dan kalau ada kesulitan bagaimana nanti hubunginnya, hubungin Uya aja. Saya bantu untuk nyairin, ya Bu ya. Insya Allah itu Bu. Tepuk tangan. Itu di DPR RI ada di Komisi 9 yang membawai BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan juga termasuk Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Jadi memang saya ditaruh di situ cocok pas. Nah, Anda nanti ada revisi undang-undang pekerja migran yang nomor 18 2017 itu akan ada revisi dan kemarin sempat ditaruh di Badan Legislatif di Balek. Tapi saya sedang perjuangkan biar revisi itu akan balik lagi ke Komisi 9 karena Komisi 9 lah yang paling mengerti teman-teman pekerja migran. Insya Allah nanti di revisi itu kita akan lebih memaksimalkan lagi perlindungan terhadap para pekerja migran termasuk jaminan sosialnya baik tenaga kerja dan kesehatan. Insya Allah ibu-ibu mbak-mbak yang ada di sini gak usah khawatir, follow Instagram saya, kita bisa komunikasi di king_yang. Siapa yang udah follow Instagram saya? Barusan ya, coba buka Instagram rame-rame King, ayo coba kita follow rame-rame King. Dan itu sebenarnya sudah berlangsung sejak Undang-Undang PMI 2017, di mana dikatakan bahwa untuk perlindungan pekerja migran Indonesia itu diselenggarakan untuk ketenaga kerjaannya oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kesehatan memang ada role dari BPJS Kesehatan tadi sudah dijelaskan. Nah, terkait dengan manfaat itu program perlindungannya itu adalah mencakup kalau mulai dari sejak berangkat itu mencakup pra keberangkatan selama 5 bulan. Kemudian setelah pada saat kontrak kerja itu umumnya kan kontrak kerja 24 bulan. Jadi 24 plus 1 ditambah 1 bulan setelah kepulangan. Jadi kalau secara umum dia mulai dari sejak berangkat itu 31 bulan. Bagaimana yang udah ada di sini? Yang udah ada di sini bisa mendaftarkan sesuai dengan kontrak yang ada dan bisa dilakukan perpanjangan bisa per bulan hitungannya.
Jadi kalau perhitungannya itu per bulan mungkin di angka kurang lebih 13.500. Kira-kira itu mungkin perlindungannya. Kalau mau diceritain panjang, ini mesti cerita semua gimana nih? Oke, dari pertanyaan dulu ya. Baik. Itu secara umum. Jadi artinya bisa melindungi dari sejak sebelum berangkat, kemudian pada saat bekerja, dan setelah kepulangan. Itu kira-kira. Seluruh prosesnya panjang berarti ya Bu ya? Iya, perlindungannya panjang. Jadi teman-teman sekarang sih sudah alhamdulillah udah sampai Hong Kong kan ya Bu Direktur ya. Jadi berarti yang kemarin yang di sebelum bekerja itu sudah lewat aman sentosa ya enggak? Tapi pun kalau misalnya waktu itu teman-teman masih di dalam tahapan mau berangkat, ternyata ada sesuatu, ternyata sudah ada perlindungannya dari BPJS Ketenagakerjaan berarti ya. Nah, sekarang teman-teman kan yang ada di Hong Kong nih Bu, posisi berarti kan ada perlindungan selama bekerja ya. Selama bekerja. Nah, kalau di perlindungan selama bekerja ada contoh-contoh nggak Bu yang kira-kira Iya. saya nggak kebayang gimana apa? Oke. Intinya kalau bahasa sederhananya itu kan kita nanti membagikan buku saku ya. Buku saku secara detailnya manfaatnya sebenarnya terus bertambah. Awalnya dulu terakhir sebelum 2023 itu manfaatnya adalah 14 jenis manfaat. Tapi sejak 2023 itu diubah dengan Permenaker 04 2023 itu menjadi 21 manfaat. Antara lain di sini manfaatnya itu ada perawatan pengobatan kecelakaan kerja di Indonesia termasuk kekerasan fisik dan ruda paksa, kemudian penggantian biaya transportasi kecelakaan kerja, santunan cacat akibat kecelakaan kerja, termasuk alat bantunya semua, penggantian gigi, bantuan gagal berangkat dan sebagainya. Ini secara detailnya ada kurang lebih 21 manfaat. Tapi yang paling penting itu harus diingat sebenarnya manfaatnya itu relatif 24 jam. Karena statusnya teman-teman semua lagi bekerja di luar negeri. Jadi saya agak geser sedikit boleh ya, karena udah lumayan sering ke Hong Kong ini dan teman-teman kan juga dilindungi sama asuransi ya. Nah, tapi kalau lagi libur dilindungi enggak? Ini kita statusnya perlindungan dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan dilindungi 24 jam. Jadi kalau pada saat lagi hari libur itu status adalah dianggap bekerja karena lagi ada di dalam kontrak kerjanya. Jadi itu pentingnya perlindungan tersebut dan juga setelah pulangan. Nah, bentuknya apa sih termasuk yang dilindungi? Contoh-contohnya misalnya kita beberapa kali terakhir ada nauzubillah zalik semua, insya Allah kalian teman-teman sehat-sehat ya. Amin. Ada penjemputan karena memang kecelakaan kerja jadi 1.500 per bulan. Jadi bisa dikalikan sendiri kalau dalam dolar Hong Kong berapa ya? 13.500 itu Dibagi 2.000, 6 dolar, 7 dolar, terjangkau kan? Nah, $6 dapat gorengan nggak sih? Iya, satu gorengan. Gorengan satu. tempe berapa tempe di sini tempe goreng? $5. $5. Nah, seharga itu. Jadi murah nggak? Murah. Jadi mau daftar nggak? Mau. Baik, oh itu kalau teman-teman untuk yang perpanjangan berarti ya Bu ya. Jadi untuk sebenarnya berarti pas berangkat itu dia hanya 2 tahun sesuai dengan masa kontrak itu ya Bu ya. 2 tahun, jadi dengan mengasumsikan 2 tahun terus pulang, makanya kan 31 bulan. Oh siap. Tapi kan kadang-kadang kan ada perpanjangan kontrak lagi. Iya. Nah itu yang dihitung berdasarkan jumlah bulan perpanjangan diserap pro rata. Jadi kalau perpanjangan setahun ya 12 kali 13.500 atau nggak sampai $7 Hong Kong tadi. Ya kan? Kalau 2 tahun ya 24 kali $7 tadi. Oke. Jadi ini pada pengen perpanjang kontrak nggak? Tinggal minta dibantu sama Bu Tantri untuk chopnya. Jadi langsung kontraknya itu karena harus di endorse
oleh KJRI. Iya. Oke, jadi teman-teman, ini mau kasih tahu. Biasanya kan teman-teman ada bingung pas berangkat itu punya kartu, tapi itu Iya. hanya berlaku untuk di kontrak pertama. Oh. Nah, dalam hal ada perpanjangan kontrak, jadi teman-teman juga harus memperbaharui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Oh. Berapa Pantes. bayarnya? Itu tadi yang tadi dijelaskan sama Ibu. Nanti aku kudu Gorengan per diperbarui. bulan. Satu gorengan per bulan, tapi bayarnya di depan ya Bu ya. Bayarnya Iya, bukan Ya, di bayar di bulan. depan. Bayar di depan. Karena kan untuk aktifan kepesertaan. Jadi bayarnya langsung misalnya kontrak kita 2 tahun tinggal dikali berarti 24 dikali satu gorengan jadi 24 gorengan. Jadi murah kan Murah, ya, murah. iya. Jadi teman-teman sekarang mulai dihitung. Posisi kalau sekarang sudah lebih dari 2 tahun berarti sudah lewat dari kontrak pertama, kemungkinan besar teman-teman kepesertaannya sudah tidak aktif. Iya. Untuk yang BPJS Oh. ketenagakerjaan. Nah, untungnya di Hongkong Bu, untungnya di Hongkong itu kontrak kerja kami semua punya Bu. Hongkong Wow. itu biasanya adalah teman-teman pekerja migran itu punya kontrak kerja dan memang harus ada. Jadi nggak ada kesulitan administrasi sebenarnya kalau teman-teman mau mendaftarkan kembali, mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS ketenagakerjaannya kan ya. Iya. Siapa yang nggak punya kontrak kerja saya tanya. Nggak ada. Wah serem nih kalau ada yang ngangkat tangan. Kalau ada yang ngangkat tangan saya yang deg-degan. Berarti gimana ceritanya ada di Hongkong nih, aduh. Untung nggak ada yang ngangkat tangan, saya juga deg-degan, saya kayak diuji juga nih. Semua punya kontrak kerja kan ya? Punya. Jadi nanti kalau mau daftar untuk mengaktifkan kembali, dokumennya apa saja Bu? Kontrak Apa nih? kerja, Kontrak kerja Tapi sama di luar paspor. panas. paspor. Jadi Paspor. 2 kontrak kerja, paspor, sudah cukup ya 2. Daftar ID. gampang nggak? Gampang. Itu kan bisa lewat pendaftaran orang mandiri, POM. Jadi langsung aja di website. Bisa. Ya kan? Kantornya juga ada ternyata ya Bu ya. Ada. Ada kantor layanan BPJS juga di Hong Kong ya. Layanan sampai lupa. Karena kita karena memang terlalu banyak. Jadi dulu kan sudah kita bangun unit layanan itu di daerah Kowloon. Sekarang dekat dengan KJRI. Jadi kemarin juga teman-teman juga karena ada Pak Uya jadi juga datang. Harusnya mudah-mudahan juga kita buka umumnya sih Sabtu Minggu ya, sesuai dengan waktu libur.